Dua pasang calon presiden dan wakil presiden hari ini resmi melakukan pendaftaran, sementara satu calon lainnya masih tanda tanya kapan akan menentukan pasangan. Dan di luar hingar-bingar pendaftaran, para tokoh utama politik ini nyatanya juga menyelipkan curhatan sekaligus sindiran. Kita selisik gestur dan komunikasi yang tersirat dari pertarungan menuju panggung 2024. Bergabung bersama saya ada Acep Iwan Saidi, pakar semiotika Institut Teknologi Bandung. Kang Acep, selamat sore. Selamat sore. Kang Acep, ini ada dua pasang yang sudah mendaftar, tapi kita bedah mungkin satu-satu. Yang pertama mendaftar, yang cukup jadi perbincangan ini dari pasangan Anies Mohaimin, Kang. Tadi kalau kita lihat dalam perjalanan menuju KPU, iring-iringan melewati rumah Ketum PDIP, melewati rumah Megawati, kemudian Anies Imin ini sempat dada-dada, sempat melambaikan tangan ke arah rumah Ibu Mega, sementara Surya Paloh menatap lurus ke depan. Nampak ada kepercayaan diri yang muncul begitu dari lambaian tangan Anies Imin ini ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau Kang Acep ngelihatnya seperti apa gestur keduanya dari mulai menjadi duet sampai dengan sekarang pendaftaran? Oke, tentu hari ini adalah hari pertama secara resmi ya mendaftarkan ke KPU. Artinya apa yang dilakukan hari ini itu pasti berdasarkan rencana yang matang ya. Mulai dari start dari rumah, kemudian tadi jalan yang dipilih, gerak dan lain-lain, pasti menurut saya itu memang sudah disiapkan ya, didiskusikan ya, paling tidak ya seperti itu. Nah, Anies sebenarnya sudah menjawab mengapa lewat Teguh Umar, karena itu jalan menuju menuju KPU ya, tidak ada jalan lain katanya. Sebenarnya ada juga jalan lain ya. Tetapi menurut saya memang saya sih melihat ini bagian dari satu upacara di awal ya. Sebetulnya kan kalau misalnya apa yang dilakukan Anies atau Cak Imin ketika lewat kemudian melambaikan tangan dan seterusnya, tapi Pak Surya Paloh lurus ke depan, mungkin publik akan menunjukkan bahwa sejauh ini memang Pak Surya Paloh adalah yang yang katakanlah keluar dari koalisi dari PDIP dari pemerintahan ya, sehingga dengan begitu seolah-olah dia tidak ingin menatap ke rumah Megawati misalnya, tetapi kemudian itu dicairkan oleh pasangan dalam hal ini Anies dan Cak Imin yang kemudian melambaikan tangan dan seterusnya. Jadi ada situasi yang dibangun secara dinamis di situ ya. Bisa jadi orang menafsirkan berbagai hal ya dengan adegan itu, tapi saya kira ini adalah satu prosesi di awal ya, satu karnaval politik di awal. Bahwa kalau ada sindiran-sindiran itu, saya kira itu bisa juga terjadi secara politik. Saya kira begitu, Mbak. Ya. Oke, itu tadi Anies Imin. Sekarang kita bahas duet Ganjar Mahfud. Tadi juga kita lihat sebelum berangkat ke KPU sempat ada di Tugu Proklamasi, ada momen Pak Mahfud curhat, katanya baju yang dipakainya adalah baju tahun 2019 waktu di-prank, tanda kutip di-prank ya, untuk jadi cawapres Jokowi. Kemudian juga ada Ganjar dengan kemeja hitamnya yang mungkin diasumsikan oleh warganet ini adalah sebuah perlawanan, mengingat identitas yang waktu itu diberikan oleh Pak Jokowi adalah garis-garis begitu. Anda merangkumnya seperti apa, Kang Acep? Oke, sebetulnya kalau secara keseluruhan saya lihat kostum ya, karena kan satu nada juga dengan Anies dan pasangan Anies Cak Imin ya, hitam putih ya, nada dasarnya kan itu sebetulnya ya. Jadi kalau saya lihat secara semiotik, sebetulnya warna hitam putih ini adalah sudah merupakan leksikal metafor ya. Jadi metafor yang maknanya itu sudah diketahui publik dan cenderung denotatif, bahwa misalnya putih itu suci, kemudian hitam tadi disebutkan elegan dan lain-lain seperti itu, meskipun hitam juga ada yang dikatakan menentang, suram dan seterusnya ya, secara itu. Tapi memang warna-warna ini sebetulnya kalau secara semiotik dia bukan kreatif metafor ya. Dari sisi itu sebenarnya saya agak menyesalkan juga kenapa warnanya memilih yang leksikal metafor seperti itu. Nah, tetapi yang menarik kemudian yang barusan disampaikan ketika Mahfud MD ya, Mahfud MD menceritakan sejarah bajunya. Jadi menurut saya pada Mahfud itu kemudian
bajunya menjadi tidak penting, kostumnya menjadi tidak penting. Yang penting adalah narasinya, ya. Kan sebetulnya yang tahu pasti bahwa kostum, bahwa baju itu memang baju 2019 adalah Mahfud sendiri, dan itu tidak penting buat kita. Yang penting sebetulnya apa yang diceritakannya, kan gitu ya, yang diceritakannya. Nah, cerita ini menurut saya Mahfud mencoba memberikan sugesti kepada dirinya dan juga kepada publik, ya. Dia mengatakan ada pesan Tuhan, ya, ada pesan Tuhan pada baju ini sehingga ini gagal pada 2019 dan seolah-olah itu disimpan oleh Tuhan dan harus dipakai hari ini. Itu sugesti pada diri, meyakinkan dirinya untuk melangkah, berkompetisi, bersaing untuk meraih posisi wapres dan presiden dan wapres pada 2024 besok, ya. Itu mensugesti diri sendiri sebenarnya. Di sisi lain juga sebetulnya itu mensugesti publik karena itu mengingatkan publik pada satu sejarah, ya, sejarah yang tentang sebuah kekecewaan Mahfud. Dan biasanya masyarakat Indonesia itu kalau dihadirkan satu sosok yang pernah mendapatkan kemalangan misalnya, ya, atau pernah mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, dia akan memberikan magnet sendiri untuk mengundang simpati. Saya kira itu bagian juga dari yang dilakukan oleh Mahfud MD. Saya begitu. Oke. Ya. Mungkin tidak tersirat, tapi cara menarik simpatinya adalah menceritakan soal sejarah apa yang pernah dia lalui di tahun 2019 begitu, ya. Tapi Kang Acep, dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh para calon presiden dan wakil presiden untuk berkompetisi, kita dengar tadi di awal juga kalau Anies Imin menyebutkan ada petani, nelayan, kemudian kalau Ganjar Mahfud adalah ekonomi baru, ekonomi hijau. Bagaimana prediksi Kang Acep terhadap kondisi iklim dari pemilihan nanti? Ya, saya sebetulnya mengharapkan apa yang disampaikan oleh Anies tentang perubahan itu lebih eksplisit, ya. Sejauh ini kan dikatakan perubahan, ya. Tapi seperti tadi juga saya melihat Anies masih sangat hati-hati gitu, ya. Sangat hati-hati menunjukkan perubahan itu. Dia start kemudian dari desa lah, katakan seperti itu, ya, dari petani, ya. Tapi perubahan yang paling mendasar itu apa, ya? Kan perubahan itu kan kata dalam semiotika itu kata yang abstrak, ya, yang tidak bisa diukur. Perubahan itu apa dan seperti apa gitu, ya. Mungkin seharusnya ada kata kunci, meskipun tentu saja tidak harus dijelaskan panjang lebar tadi, ya. Tapi ada kunci. Ada kata kunci seperti menurut saya yang mestinya dia bisa menonjok tentang perubahan itu hari ini. Misalnya apakah tentang di wilayah infrastruktur kah, misalnya IKN kah, atau apakah, ya, yang hal-hal yang sensitif yang menjadi kata kunci yang itu bisa menonjok. Tapi tampaknya Anies masih menahan diri untuk menyampaikan itu, ya. Jadi apakah ini satu penanda bahwa persaingan nanti, tadi ditanya bagaimana iklim ke depannya, bahwa konsep perubahan itu memang akan tetap bermain di situ. Artinya dia tidak melakukan sesuatu yang frontal untuk mengubah misalnya yang sangat fundamental misalnya, ya. Barangkali saya kira apa yang disampaikan tadi menjadi penanda awal, ya. Jadi Anies mengubah ke arah kesetaraan misalnya. Dia start dari petani, nelayan dan seterusnya, ya. Bukan dari satu sisi yang hari ini sebetulnya misalnya paling fundamental sebetulnya misalnya itu, ya. Kemudian dari Ganjar dan Pak Mahfud MD, kita tahu bahwa pasangan ini memang pasangan yang melanjutkan, ya. Orang sudah tahu bahwa dia melanjutkan Pak Jokowi, tetapi kan belakangan kemudian kita tahu ada gonjang-ganjing karena Pak Jokowi punya dua calon gitu, ya, dengan Pak Prabowo, maka kita tidak mendengar lagi sebetulnya kata dilanjutkan itu tadi, ya. Yang ada tadi Mbak bilang Pak Ganjar memakai ekonomi baru, baju hitam, yang itu baju tandanya hitam, perlawanan. Melawan, itu bisa saja dibaca seperti itu, ya. Tapi yang pasti memang tadi saya kecuali bahwa itu ada di barcode gitu, ya, visi misi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau disimpulkan saya lihat keduanya memang masih hati-hati untuk menyampaikan apa sebetulnya visi atau konsep dasar
konstruksi dasar arah kebijakan, arah kepemimpinannya ke depan gitu. Oke, ini masih panjang juga perjalanannya, masih sangat dinamis ya Kang Acep, masih bisa berubah-ubah semua apa visi misi mereka yang akan disampaikan detailnya kepada masyarakat nanti. Kita lihat nanti seperti apa strategi dari semua pasang capres cawapres dalam pertarungan Pilpres 2024. Kang Acep, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Acep Iwan Saidi, pakar semiotika ITB. Selamat sore.